Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah di pertemuan ke-12 ya, materi terakhir sebelum presentasi kelompok. Materi kali ini berkaitan tentang manajemen sumber daya manusia, atau biasanya kalau di bank syariah namanya sumber daya insani, gitu ya. Oke, kemarin kita bicara tentang marketing, know your customer, datanya, karakternya, perilaku keuangannya, transaksi yang dilakukan, patuh atau tidak terhadap peraturan yang berlaku, dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya nasabah bagi bank syariah, gitu ya? Seperti layaknya perusahaan, pelanggan itu sangat penting. Bahkan ada yang bilang pelanggan adalah raja. Sama seperti bank syariah, nasabah adalah raja. Jadi bank ibarat ikan ya, nasabah ibarat air. Jadi kalau misalnya ikan tanpa air tentu saja tidak bisa hidup. Dan nasabah yang membayar gaji kita atau gaji bank syariah. Karena uang nasabah yang diberikan ke kita jadikan modal. Modalnya dua, yaitu untuk jasa pembayaran, fee based income ya. Tentu saja kan membutuhkan deposit, membutuhkan modal ya. Dan itu digunakan dari dana masyarakat untuk bisnis jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, ya bank akan mendapatkan bagi hasil. Kalau bank umum rate atau bunga. Uang dari masyarakat diberikan kepada pengusaha atau individu dalam bentuk kredit konsumsi. Dan biasanya jangka panjang. Kalau misalnya KPR bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, dan sebagainya. Makanya pendapatan tersebut, jasa fee based income yang berdasarkan fee ya, dan bagi hasil atau rate interest based income itu juga pendapatan dari bank. Dan nasabah itu bisa juga membuat kita kehilangan nasabah lain. Orang yang kecewa atau nasabah yang kecewa terhadap pelayanan, terhadap kecepatan dalam transaksi, terhadap proses pinjaman dan sebagainya, itu akan bicara ke orang yang lebih banyak. Kalau misalnya puas, mungkin bicaranya cuma ke satu, ke dua orang. Tapi kalau tidak puas, kecewa, yang dibicarakan bisa lebih dari itu. Bisa 10 orang dan sebagainya. Sehingga kita kehilangan nasabah. Karena nasabah tidak puas. Dan yang berikutnya membantu kita mendapatkan nasabah lain. Ketika puas, dia akan melakukan referensi terhadap bank kita. Ketika mereka puas, kita bisa minta referensi dari mereka, gitu ya. Dan yang terakhir, ini bicara tentang budaya perusahaan. Budaya perusahaan kita, kalau sistemnya baik, pelayanannya baik, ini merupakan ciri dari bank, terutama dalam ini bank syariah. Oke, strategi pemasaran bank syariah. Saya meneruskan yang kemarin ya, bicara tentang pemasaran sebelum ke SDM atau sumber daya insani. Pertama, strateginya penetrasi pasar. Jadi strategi ini banyak untuk calon-calon konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Jadi melakukan penetrasi. Yang kedua, pengembangan pasar.
Bisa secara demografis ya, bisa dilihat dari umur, bisa dilihat dari strata sosial, menengah ke atas atau menengah ke bawah, seperti layaknya BRI ya, dan BRI Syariah dia ke UMKM gitu ya, biasanya targetnya menengah ke bawah, sedangkan seperti layaknya BCA dia menengah ke atas gitu ya. Dan BRI lebih segmennya nembak ke BUMN, sedangkan BCA ke perusahaan swasta, seperti itu. Jadi pengembangan pasar itu harus dilakukan oleh perusahaan, terutama bank syariah. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk itu ada produk yang bagus, kita sempurnakan produknya. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk. Asuransi itu produk lama ya, tetapi kita sempurnakan, kita perbaiki, kita kasih pilihan, yaitu ada unit link di situ, yang dimana uangnya dimasukkan ke reksadana, dan bisa pilihannya macam-macam. Ada yang reksadana saham, bisa campuran, bisa obligasi, sehingga hasilnya tidak hanya sebagai asuransi tapi sebagai tabungan. Makanya tabungan pendidikan itu sekarang ini rate-nya atau bagi hasilnya cukup tinggi, karena bukan hanya nabung gitu ya, tetapi juga diberikan kepada reksadana sehingga bisa menghasilkan rate atau bagi hasil yang lebih tinggi. Yang berikutnya diversifikasi produk gitu ya. Kalau dulu bank hanya produknya mungkin ada transfer gitu ya, clearing, terus membayar gaji karyawan menggunakan payroll. Tapi sekarang banyak, bahkan jasa pembayaran multi payment apapun bisa dibayarkan melalui bank menggunakan aplikasi atau internet banking. Bank juga membuka sekuritas kalau misalnya kita ingin membeli saham di perusahaan-perusahaan, terutama di Bursa Efek Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke SDM Bank Syariah. Seperti layaknya kita belajar sumber daya manusia ya, yang teman-teman sudah belajar manajemen sumber daya manusia 1 semester gitu ya, kurang lebih hampir sama. Jadi pengelolaan sumber daya insani ini mulainya dari perancangan analisis jabatan, kebutuhan jabatannya apa saja, job description, deskripsikan jobnya, pekerjaannya apa saja, terus perencanaan tenaga kerja, berapa yang pensiun, kebutuhan karyawan baru berapa, itu perencanaan tenaga kerja. Terus lakukan rekrutmen dan seleksi, prosesnya mulai dari administrasi hingga wawancara. Ada namanya pelatihan, jadi setiap karyawan baru biasanya on job training sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, dan karyawan baru itu masih dalam bentuknya kontrak gitu ya. Kalau misalnya bagus bisa diperpanjang atau bisa dijadikan karyawan tetap di perusahaan. Terus berikutnya pengembangan, ada pelatihan-pelatihan berkenaan tentang jabatannya atau bidangnya. Ada perencanaan karir, jadi karyawan tuh ngerti mulai dari masuk sampai nanti saya di bagian ini tertinggi apa, supervisor, ada manajer, ada direktur, GM, dan sebagainya. Terus ada namanya penilaian prestasi kerja. Ini berkaitan dengan target kinerja, berkaitan tentang bonus, berkaitan tentang target minimal yang harus dipenuhi sama karyawan. Penting, kita juga harus merencanakan itu. Dan dengan memberikan kompensasi yang transparan. Kompensasi nanti kita belajar tentang kompensasi keuangan dan
non keuangan. Oke, 4 pengelolaan SDM berbasis syariah itu ya ada 4. Yang pertama, fungsional kompetensi. Jadi bicara fungsional kompetensi, jadi karyawan harus punya kemampuan yang berkaitan tentang backgroundnya, keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan bagaimana menganalisis keuangan syariah, membaca laporan keuangan bank syariah, gitu ya. Terus yang kedua, behavior kompetensi. Jadi kompetensi yang berkaitan tentang perilaku karyawan, bicara tentang kode etik, bicara tentang tindakan yang efektif, efisien, punya semangat atau giroh dalam mengembangkan ekonomi syariah, fleksibel, punya rasa ingin tahu yang tinggi, pembelajar, berorientasi pada hasil yang sempurna atau paling enggak sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan. Yang ketiga, ada kompetensi role atau bagaimana karyawan itu bisa sesuai aturan role ya, punya kontribusi positif sesuai dengan peran dalam perusahaan, hak dan tanggung jawabnya paham, cepat menangkap perubahan, mampu membangun hubungan dengan yang lain. Jadi punya karakter yang bisa bekerja sama terhadap semua bidang. Yang keempat, bicara tentang core competence. Jadi SDM bank itu punya pandangan, punya keyakinan, dia punya visi, misi, makna, nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan gitu ya, sudah di dalam perilakunya. Jadi ketika ia bisnisnya di bidang syariah, tentu saja perilakunya juga mengarah ke sana. Diwajibkan menggunakan busana muslim dengan format tertentu yang ditentukan bank, teman-teman harus bisa memenuhi itu, karena itu adalah karakter dan budaya perusahaan. Oke, sebetulnya SDM itu sebagai manajer sumber daya manusia atau sumber daya insani itu tujuannya ada apa aja sih di SDM itu? Pertama, manajer SDM itu harus bisa memperbaiki tingkat produktivitas karyawan di semua bidang, di semua departemen, gitu ya. Jadi ini penting karena kenapa? Nilai perusahaan, kinerja keuangan perusahaan sekalipun itu juga bicaranya tentang produktivitas. Semakin produktif, otomatis nilai perusahaan, kinerja perusahaan juga semakin bagus. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Jadi bahasanya bukan kuantitatif, frekuensi banyaknya yang dikerjakan, produktifnya, tetapi juga kualitas dari hasil yang dikeluarkan. Pelayanannya juga harus excellent gitu ya. Jadi ini bicara tentang kualitas kehidupan kerja. Yang terakhir ya, tujuannya dari SDM meyakinkan organisasi bahwa semua yang dilakukan ini memenuhi aspek-aspek legal. Ada kontrak kerjanya, ada tanggung jawab kepada negara, kepada provinsi juga. Kalau negara itu pajak ya, PPh 21 itu juga kita juga harus melakukan pemotongan juga. Terus ada kontrak karyawan, retribusi, ada BPJS, minimal upah minimum regional. Jadi aspek-aspek legal berkenaan tentang karyawan kita juga harus bisa memenuhi tersebut, termasuk mempersiapkan K3 tentang keselamatan kerja karyawan gitu ya. Oke,
Nilai penting dari perencanaan sumber daya insani atau PPSDM ya di bank syariah, teman-teman harus bisa mengantisipasi, pertama mengantisipasi terhadap pembukaan cabang baru. Cabang baru itu butuh orang berapa? Misalnya butuh 10 orang. Kalau tahun ini kita ingin target buka 10 cabang gitu ya, berarti kita harus bisa menyiapkan 100 orang, karena 10 cabang butuh orang 10. Nah, itu proses rekrutmen, seleksi karyawan yang terbaik, teman-teman harus bisa melakukannya. Yang kedua, adanya pensiun ya, pensiun karyawan. Karena karyawan ya otomatis punya batas waktu. Umur 55 tahun pensiun. Nah, itu harus ada penggantinya. Penggantinya harus sesuai dengan kemampuan yang pensiun ya. Jadi jenjang karirnya harus bagus. Karena setiap jabatan harus nantinya disiapkan penggantinya. Yang berikutnya, tidak menutup kemungkinan ada karyawan yang berhenti sendiri atau permintaan sendiri, resign ya. Dan ketika resign, perusahaan yang bagus itu ya siap dalam kondisi apapun bisa cepat untuk bisa menggantikan posisi tersebut. Yang berikutnya, diberhentikan oleh bank akibat kelalaian karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada surat peringatan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya karyawan sudah ada surat peringatan 2 ya, kita sebagai manajer SDM juga harus bisa melakukan antisipasi kalau misalnya pimpinan dari karyawan tersebut mengeluarkan SP3 gitu ya, pemecatan. Kita harus siap untuk mencarikan penggantinya, jabatan di bawahnya, atau rekrutmen karyawan baru. Yang berikutnya ada karyawan akibat meninggal dunia. Itu juga harus kita siapkan. Nah, pelatihan karyawan ya penting ya untuk yang karyawan baru. Jadi fungsinya sebagai masa percobaan ya, 6 bulan, 3 bulan, ini tergantung kebutuhan. On job training ini agar karyawan terampil dan bisa membiasakan kepada suasana kerja di bank syariah. Terus memahami visi, misi, peraturan, dan budaya kerja bank syariah. Kalau pengembangan bicara tentang pendidikan, kursus ya, pelatihan-pelatihan, paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya. Jadi kita memberikan pelatihan agar karyawan lebih produktif sesuai dengan bidangnya. Transfer antar bagian. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau sudah kepala bagian gitu ya, suatu hal yang wajar ketika dimutasi di bidang lainnya. Fungsinya agar kita bisa mengetahui bidang-bidang lainnya. Karena kalau misalnya menjadi direktur, tidak hanya bidang kita yang kita kerjakan, tapi semua bidang. Jadi kita harus paham tentang proses bisnisnya. 3. Promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Tentu saja kalau perusahaan itu punya career path atau jenjang karir yang bagus, dia sudah tahu mana-mana karyawan yang punya prestasi bagus dan bisa dipromosikan. Oke, pemberian kompensasi ada 2 ya, ada kompensasi finansial, ada non finansial. Finansial gaji, tunjangan, bonus gitu ya. Jadi bicara tentang finansial. Kalau non keuangan ya bisa rekreasi, family gathering, suasana kerja yang nyaman, dan sebagainya. Oke, sekarang materinya sudah selesai ya. Saya ingin menjelaskan tentang tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu saya minta membahas 5 hal. Mulai dari manajemen strategik, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangannya. Dan ini slide-nya harus dikumpulkan di minggu ke-13, yaitu minggu depan.
maksimal jam 9 pagi sebelum presentasi gitu ya, untuk seluruh kelas jam 9 pagi. Contohnya kalau misalnya kelas tersebut kuliahnya jam 1 siang, jam 9 pagi itu sudah maksimal harus dikirim ke email saya berupa slide-nya saja. Nanti untuk yang proposal itu di minggu ke-14-nya. Jadi seragam untuk semua kelompok di minggu ke-13. Sedangkan untuk proposal minggu ke-14. Apa saja yang dibahas sih? Pertama, untuk manajemen strategik ya. Teman-teman terserah itu nanti kelompoknya di BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah gitu ya, atau Mandiri Syariah. Teman-teman harus tahu tentang atau menjelaskan tentang visi, misi, budaya kerjanya, nilai-nilai perusahaannya, jejak langkahnya atau milestone langkah-langkahnya gitu ya. Terus kilas tentang perusahaannya dan bidang usahanya itu apa sih, core bisnisnya. Jadi harus paham itu. Itu di manajemen strategi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Teman-teman, saya menginginkan teman-teman harus bisa memahami tentang logo. Logo dari BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, atau Bank Mandiri Syariah. Terus apa? Produk dan layanan. Terus yang terakhir, kegiatan tentang CSR, Corporate Social Responsibility. CSR itu citra positif perusahaan ketika memberikan hibah kepada masyarakat atau kegiatan untuk pinjaman bunga lunak gitu ya kepada masyarakat, atau PKBL, program kemitraan ya, dan bina lingkungan. Di manajemen operasional, teman-teman harus memahami tentang wilayah kerjanya, tinjauan kinerja di bidang operasional ya, tinjauan operasional per segmen, dan bagaimana teknologi informasinya gitu ya di manajemen operasional. Di manajemen SDM, teman-teman harus bisa memahami tentang demografi dari nasabah, pengembangan yang dilakukan manajer SDM ya, atau pengembangan human capital, jadi modal human, manusianya, apa saja pelatihan-pelatihan yang diberikan. Terus juga harus bisa menjelaskan tentang struktur organisasinya secara sekilas, dan bicara tentang kode etik yang berlaku di perusahaan tersebut. Untuk manajemen keuangan, teman-teman harus bisa menjelaskan tentang ekonomi dan industri di bidang perbankan. Terus yang berikutnya, tinjauan keuangannya perusahaan tersebut, ikhtisar keuangannya, jadi rinciannya. Di situ ada rasio-rasio keuangan, silakan dijelaskan maksud dari angka tersebut. Dan yang terakhir ada ringkasan kerja kinerja perusahaan. Gitu ya. Saya kira cukup ya, dan tidak lebih dari 30 slide agar waktunya bisa maksimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.